ingin saya tekankan, Mas, kenaikan harga di tingkat konsumen saat ini itu sebenarnya tertransmisi dengan sangat baik ke tingkat petani. Untuk itu tidak benar kalau ada pendapat lalu wah ini kenaikan harga ini menguntungkan perusahaan-perusahaan beras besar, penggilingan-penggilingan beras besar. Enggak sama sekali, Mas. Kalau kita lihat kenaikan harga dari bulan Juni ya, Juni tahun 2022 kemarin sampai September 2023, ini data yang kami kumpulkan kan, data dari PLBS dan data survei kami tiap bulan itu terjadi kenaikan 19,6%, Mas. Harga beras di tingkat konsumen ya 15 bulan loh, sehingga kenaikannya sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Kan pemerintah juga nggak perlu khawatir, nggak ada kenaikan yang kemudian sangat tinggi, tidak. Hanya 19,6% selama 15 bulan terakhir. Lalu bagaimana harga yang ada di tingkat usaha tani, tadi sudah saya sampaikan, kami survei tiap bulan, itu harga beras di petani naik 50,4%, Mas. Pada periode yang sama, Juni sampai September 2023. Lalu bagaimana terkait harga gabah? Jauh lebih tinggi lagi. Harga gabah di tingkat petani dari Juni 2022 sampai September 2023 naiknya 83,6%. Jadi ini yang data ini bisa mengkonfirmasi bahwa tidak benar bahwa sementara ini pendapat yang seringkali muncul bahwa kenaikan harga di tingkat konsumen itu yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu penggilingan-penggilingan padi besar. Tidak, yang menikmati adalah sedulur tani kita. Untuk itu bagi saya pribadi, mengapa saya kurang begitu sependapat dengan tambahan impor, mari kita jaga harga yang baik ini. Karena apapun ketika impor ditambahkan, beras tersebut pasti dikeluarkan, Mas. Nggak mungkin kalau kelebihan lalu dicemplungin ke laut, nggak mungkin kan? Pasti dikeluarkan, kapan itu dikeluarkan. Sehingga itu nanti yang berpotensi menekan harga di tingkat usaha tani. Dan itu terjadi kapan? Terjadi di tahun 2016 ketika kita impor di 2015, beras masuk di 2016 kan menekan harga di tingkat usaha tani. Lalu ada masalah produksi lagi di tahun 2017, 2018 baru beras masuk 1,8 juta ton. Dan itu menekan harga selama hampir 4 tahun, Mas. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk itu mengapa petani saat ini semakin lama semakin malas? Karena apa? Bertanam padi rugi. Kerugian berapa? Ini hasil dari survei kami. Kerugian yang diterima petani 250.000 sampai 1 juta rupiah per 2.000 meter persegi, bukan per hektar. Ini yang amat sangat penting, yang ini saya minta perhatian betul pemerintah, stop dulu rencana impor. Baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Sekarang ini sedang baik-baiknya. Kalau ini nanti dihantam dengan isu impor, beras tadi Mas pasti nanti dikeluarkan berapapun kan, pasti dikeluarkan, dilepas ke pasar dan itu nanti akan menekan harga di tingkat usaha tani. Jadi Oke. itu yang paling penting. Sedang bergairah, Mas. Kalau bergairah saya pastikan produksi tahun 2024 naik. Oke, baik Pak Andreas. Kita kembalikan ke Pak Saiful. Dari sisi pemerintah, Pak Saiful, menanggapi yang mana anggapan begitu ya, nantinya petani akan bisa saja menjadi malas menanam padi begitu karena memang selalu diguyur impor oleh pemerintah. Sedangkan andai kita melihat visi utama pemerintah adalah meningkatkan produksi beras atau produksi pangan. Bagaimana Anda melihat ketidakstabilan hal ini, Pak Saiful? Ya, ya. Saya sependapat dengan Prof. Andreas, artinya bahwasanya sisi hulu itu menjadi concern utamanya. Jadi kalau memang ada kekurangan beras, kita berpikir pertamanya bagaimana meningkatkan produksi dan profitas. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Dan kami memang selalu turun ke lapangan, Mas Bram. Bahkan kadang-kadang dengan timnya Prof. Andreas juga yang ada di lapangan, ketemu nggak sengaja gitu ya. Nah, tetapi dengan harga gabah yang sekarang 7.000 ini kan menjadi semacam kayak warning gitu ya. Dan memang tidak selalu itu membuktikan bahwa kekurangan gabah itu memang relatif dengan produksi yang ada dalam negeri kita kurang. Tetapi faktanya harganya memang sedang mahal. Nah, saya sependapat pengendalian realisasi impor itu yang harus kami lakukan. Karena apa? Kalau kuota impor itu nanti terlambat untuk di manajemen sehingga nanti pada saat kekurangan beras itu menjadi fakta, terlebih Prof, tahun depan kan tahun politik nih, serba unpredictable nih. Nah, jadi kalau dalam analisis beberapa narasumber yang paham politik, bahwasanya menjelang tahun politik para pengambil keputusan akan menghindari keputusan berisiko.
menteri-menteri dari partai politik akan mengambil sisi aman. Jadi kalau memang masalah beras ini kan nggak bisa ditunda-tunda, Mas Bram, Prof. Jadi kalau kalau yang lain kan bisa ditunda entar, tapi kalau beras nggak bisa ditunda karena apa? Orang Indonesia itu setiap hari butuh beras. Nah, maka dari itu kalau saya sependapat, harga menjadi salah satu barometer, tapi tidak satu-satunya. Jadi impor pun sekali lagi ya, saya masih tetap dalam terminologi adalah untuk antisipasi. Kalaupun memang nanti pada Maret tahun 2024, Prof, itu memang kita sudah memasuki panen raya kuartal pertama, itu tentunya juga tidak boleh dong Bulog merealisasikan impornya. Pasti itu akan memukul harga di tingkat petani. Nah, ke masalah harga, bagaimana semangat petani untuk tetap semangat menanam padi, itu menjadi concern pemerintah juga. Kami diskusi dengan Badan Pangan Nasional bagaimana petani tetap semangat, tetapi juga harga di tingkat konsumen juga tetap aman. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, Mas Bram. Makanya saya juga butuh Prof. Andreas untuk memberi masukan ini. Bagaimana petani tetap semangat, tidak pindah ke jagung, tidak pindah ke sawit, tetap istiqomah menanam padi, tapi mendapat harga yang kompetitif. Apakah itu ada bantuan dengan benih atau pupuk di inputnya, tetapi di outputnya itu pemerintah concern bagaimana di tingkat petani tetap tetap baik-baik saja. Nah, kalau tadi masalah penggilingan sedikit Prof, izin saya menyampaikan. Kalaupun memang sekarang ini menjadi salah satu barometer kenapa penggilingan-penggilingan itu berhenti melakukan aktivitasnya. Ya ini menjadi salah satu instrumen, salah satu kode bahwa memang produksi dalam negeri kita berkurang. Kalau tadi masalah apakah memang Bulog punya gabah, betul Prof. Sebenarnya Bulog itu idealnya memang juga punya persediaan gabah dan beras. Karena gabah itu lebih efisien, lebih murah menyimpannya. Pada saat mau dibagi, pada saat disalur itu digiling sehingga fresh from oven. Itu untuk mengurangi turun mutu, tetapi memang harus ideal. Karena apa? Karena kalau pada saat pemerintah memberikan instruksi untuk salur dalam waktu yang segera, nggak mungkin kalau Bulog melakukan giling dulu. Baik. Makanya harus seimbang antara stok beras maupun gabah. Gitu Mas Bram. Oke, baik. Pak Ya. Saiful, narasi yang mana pemerintah ingin menyejahterakan petani emang kalau diamati begitu ya secara historikal ini menjadi narasi yang sering didengar, Pak Saiful. Tapi andai kita mengamati secara data, dari tahun 2015 saja setiap tahunnya 500.000 petani kita beralih profesi. Bagaimana tanggapan Anda yang mana narasi terkait kesejahteraan tani terhadap yang mana juga akan diperjuangkan oleh pemerintah, apa upaya yang akan dilakukan untuk di kondisi saat ini, Pak Saiful? Makasih nih koreksinya dari Mas Bro sama Prof. Andreas. Jadi tadi NTP menjadi salah satu instrumen ya Prof untuk mengukur kesejahteraan petani. Tapi kan sebenarnya NTP itu kan kita lihat dari inputnya. Jadi Mas, kami sedang menggodok masalah inputnya yaitu benih sama pupuknya. Kemudian memang di 5 tahun terakhir ini bukan hanya masalah area padinya masih tetap area padi, tapi contohnya nih Prof. Andreas di tempat saya di daerah Magelang. Areanya padi, tapi ditanam cabai. Karena apa? Kalau cabai itu kan langsung dipanen, langsung jadi uang. Sementara kalau padi kan harus diolah dulu. Nah, ini pun perlu edukasi, Mas Bram. Jadi PR pemerintah luar biasa banyak sekali harus dilakukan. Bagaimana menjaga, mengedukasi, dan tentunya membuat sebuah kebijakan yang betul-betul implementatif, tidak ngawang-ngawang, workable, dan nanti akan ada piloting bahwasanya memang petani ini yang diutamakan. Petani tetap antusias untuk menanam padi dengan jaminan harga yang kompetitif. Itu Mas Bram. Jadi kalau sekarang ditanyakan strateginya apa, ya jelas sedang kami rumuskan. Tetapi paling tidak petani tetap menjadi concern nomor satu Mas Bram.